Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh telah datang kepada kamu bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamahu, bulan yang Allah telah mewajibkan atas kamu berpuasa. Fihi tuftahu abwabul jinan, di dalam bulan Ramadan itu dibukalah pintu-pintu surga. Para ulama memahaminya dengan dua pemahaman, bi makna hakikiyah wa bi makna majaziyah. Makna hakikinya surga itu betul-betul dibuka. Makna majaziyahnya peluang untuk para hamba berbuat kebaikan dan mendapatkan pahala kebaikan yang besar itu terbuka lebar selama berada di dalam bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena sholat sunat yang kita tegakkan selama kita berada di dalam bulan Ramadan dinilai sama dengan kita menegakkan sholat wajib. Sedekah yang hukumnya sunat dipahalai seperti kita mengeluarkan zakat yang hukumnya wajib selama kita berada di dalam bulan Ramadan. Pintu surga terbuka lebar dalam pengertian Allah memberikan peluang kepada kita untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, di mana nilai dari setiap kebaikan selama kita berada di dalam bulan Ramadan terhitung sama nilainya dengan kita mengerjakan hal-hal yang bersifat wajib. Itulah makna fihi tuftahu abwabul jinan. Di dalamnya bulan Ramadan itu dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan digembok, dikunci pintu-pintu neraka. Dalam pengertian, kalau kita sudah tertarik dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik, maka peluang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu menjadi terkunci. Kita sudah menikmati fastabiqul khairat, kita sudah menikmati hidup berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, sehingga tidak punya lagi rasa ketertarikan dengan keburukan-keburukan. Itulah makna wa tughlaqu abwabul jahim, tergemboknya pintu-pintu neraka selama kita berada di dalam bulan Ramadan. Jadi ternyata hidup berlomba-lomba dalam kebaikan itu sebuah kenikmatan yang menggembirakan, sehingga kita menjadi tidak nyaman terhadap hal-hal yang bersifat keburukan. Itu adalah awal mula nanti terbentuknya karakter baik pada diri kita selaku hamba-hamba Allah yang mengamalkan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Artinya setan menjadi tidak berdaya dikarenakan asyiknya kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita.
lisan kita terbasahi oleh zikir. Kumandang azan mengantarkan kita untuk sholat berjamaah ke masjid. Kita disibukkan dengan banyak membaca Al-Quran. Disibukkan kita dengan banyak berselawat kepada Nabi. Disibukkan kita dengan mendoakan diri kita, mendoakan ayah ibu kita, mendoakan karib kerabat kita, dan mendoakan seluruh orang Islam dan orang beriman yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Setan tidak berdaya melihat realitas kehidupan para hamba yang seperti itu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Man hurima khairuha faqad hurima. Siapapun yang tidak diberikan kebaikan baginya di malam itu, sungguh dia tidak diberikan kebajikan kepadanya. Jadi ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu akan hadir dengan sendirinya dan akan kita peroleh dengan sendirinya apabila jalan hidup yang kita tempuh adalah jalan hidup berfastabiqul khairat. Lailatul Qadar yang hadir akan sampai kepada kita tanpa kita harus mencari-carinya. Karena apa? Karena kita memang sudah hidup dalam tradisi kehidupan berlomba-lomba dalam kebaikan. Siangnya kita puasa, malamnya kita sholat tarawih, baca Quran, zikir, selawat kepada Nabi, masak kolak, lebihkan sedikit, kasih ke tetangga kiri kanan. Ada orang fakir, ada orang miskin, kita berbagi dengan apa yang kita miliki. Dengan kesemua itu, Lailatul Qadar akan datang bersimpuh menghampiri kita tanpa perlu kita harus mengejar-ngejarnya. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bahagian-bahagian yang harus kita cermati, yang hanya ada di saat kita berada di dalam bulan Ramadan. Apabila Ramadan nanti telah berakhir, maka kesemua itu tidak lagi ada. Oleh karenanya jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang hari ini masih kita miliki untuk kita benar-benar berfastabiqul khairat, menggapai semua hikmah yang terkandung di sebalik hadirnya bulan Ramadan yang kebetulan kita masih diberi nikmat hidup di dalamnya. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita bisa mengakhiri Ramadan ini atau umur kita menghentikan kita sebelum Ramadan berakhir. Selagi kita masih diberikan nikmat umur, maka berfastabiqul khairatlah, berlomba-lombalah dalam kebaikan, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah, bersungguh-sungguhlah dalam kita berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan semua janji-janjinya yang telah dijanjikan kepada para hamba
yang melaksanakan amal ibadah selama mereka berada di dalam bulan Ramadan. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah jika masih ada umur, masih ada anugerah dari Allah akan kesehatan kita, kita akan ketemu 3 hari yang akan datang dalam tema yang sama, yaitu berkaitan dengan hikmah dari hadirnya bulan Ramadan bagi kita semua. Demikian saja, kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampunan. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.